Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita doa sebelum belajar dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Yang pertama kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Kita artikan dulu biar langsung faham. Rasulullah SAW biasanya memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Hadits riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Ini dari Abu Hurairah. Nah, hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahru ramadhana syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, di mana di luar bulan Ramadan pintu-pintu itu tertutup. Maka ini kesempatan buat adik-adik semua, buat Mas Muhib, buat Mbak Fatimah untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Karena segala amal kebaikan kita akan mudah dibawa ke langit. Karena banyak pintu-pintu surga dibuka. Itu yang pertama. Ini informasi atau kabar dari Rasulullah kepada para sahabatnya jikalau datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut bulan Mubarak, yang diberkati, yaitu syahrun mubarakun, karena di dalamnya kataballahu alaikum siyamahu, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Yang pertama tadi fihi, di dalamnya apa? Tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Yang kedua, tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Bagi seorang muslim mukmin, pintu-pintu neraka ditutup dengan harapan semua umat Muhammad, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan semua amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang menghasilkan pahala banyak. Ya, pintu-pintu neraka ditutup. Sehingga motivasinya adalah yuk kita beramal soleh. Selanjutnya yang ketiga adalah para setan dibelenggu. Setan-setan yang biasanya di bulan-bulan di luar Ramadan berkeliaran di mana-mana, maka pada saat bulan Ramadan mereka dibelenggu. Dibelenggu itu artinya mereka dipenjara. Mereka dibuat sangat sempit gerakannya. Di bulan-bulan di luar Ramadan, mereka sangat mudah sekali mengganggu orang,
mereka mengajak orang, menjerumuskan orang, mengajak pada maksiat. Tapi di bulan Ramadan mereka sangat sempit sekali. Walaupun masih ada orang-orang yang terganggu oleh para syaitan, orang-orang yang bersembunyi ya, sembunyi-sembunyi minumnya, lapar sembunyi-sembunyi makan di warung-warung, di warteg ya. Kalau anak-anak kecil terkadang ke kamar mandi membawa minuman, terus pintu ditutup. Semuanya tidak manfaat. Kenapa? Karena Allah akan mencatat, Allah akan memberikan ganjaran secara langsung gitu. Jadi wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan memberikan pahalanya. Dan Allah tahu, malaikat tahu semuanya apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Jadi Mas Muhib, Mbak Fatimah, jangan sembunyi-sembunyi minum, jangan sembunyi-sembunyi makan ya. Kalau adik Maulana makan, minum, biarin. Karena dia masih bayi, masih kecil. Oke, yang pertama tadi apa? Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan para syaitan dibelenggu. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 malam. Jadi di antara bulan Ramadan ini Mas, malam-malam mulai malam pertama sampai malam terakhir, ada satu malam, yaitu malam, hanya satu malam ini Mas ya, itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, namanya malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Ini hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Al-Munziri berkata diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Baihaqi, keduanya dari Al-Qilabah dan Abu Hurairah. Tetapi setauku orang yang mengarang kitab ini, dia tidak pernah mendengar darinya. Yang kedua, dari Ubadah bin Somit, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadhanu syahru barakatin, yaghshakumullahu fihi, fayunazzilur rahmata, wa yahuddu al khotoya, wa yastajibu fihi ad-du'a, yanzurullahu ila tanafusikum fihi, wa yubahi bikum malaikatahu, fa'aru Allah min anfusikum khairan, fa'arullah min anfusikum khairan, fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah." Rawahu At-Tabrani wa riwayatuhu thiqat. Jadi artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungi kalian pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa, dan mengabulkan doa. Allah melihat berlomba-lombanya kalian pada bulan ini, dan Dia membangga-banggakan kalian kepada malaikat. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari diri kalian. Karena orang-orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Hadis riwayat Tabrani dan perawinya thiqah. Jadi adik-adik semuanya, Mas Muhib, Fatimah, sama Maulana, alhamdulillah Ramadan ini dahsyat. Bulan keberkahan, sangat dikenal dengan bulan yang penuh dengan berkah. Nah, hebatnya lagi, di dalam bulan ini, yaitu bulan Ramadan, Allah mengunjungi kita dengan menurunkan rahmat. Masya Allah, rahmat Allah turun di bulan ini. Kemudian yang kedua, menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita berpuasa, kita beramal soleh, kita menahan lapar, haus, bersabar, kita menambah amalan-amalan yang bagus seperti membaca Al-Quran ya, atau mendengarkan ceramah agama seperti ini, nanti dosa-dosa kita akan dihapus. Yang ketiga, Allah akan mengabulkan doa kita. Doa orang yang sedang berpuasa adalah doa yang mustajab, doa yang akan dikabulkan.
Maka barang siapa setelah berbuat kebaikan, entah itu membaca Al-Quran, habis zikir, habis sedekah, atau habis apapun, habis melakukan pekerjaan yang baik apapun, maka kesempatan itu adalah kesempatan yang baik untuk berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, Allah di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini mengunjungi kita dengan menurunkan rahmat. Yang pertama, yang kedua akan menghapus dosa-dosa kita, dan yang ketiga mengabulkan doa kita. Selanjutnya, Allah melihat kita itu sedang berlomba-lomba di bulan ini, dan Allah, Masya Allah ini, Allah membangga-banggakan kita sebagai hambanya kepada malaikat. Hai malaikat, lihat hamba-hambaku pada bulan Ramadan. Mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sholatnya tambah khusyuk, kemudian zikirnya tambah panjang, kemudian baca Qur'annya semakin hebat, banyak, dan masing-masing mempunyai target untuk menghatamkannya. Belum lagi para penghafal Quran, mereka tahu akan pahalanya berlipat ganda, maka mereka semakin mantap, dahsyat untuk memurojaah. Tapi kan haus, ya betul, justru semakin haus, semakin lapar karena kita memurojaah, ya, murojaah Al-Quran, tilawah Al-Quran, semakin banyak pahalanya. Nah, maka Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya, karena Allah pada bulan ini membangga-banggakan kita di depan para malaikat, maka kita diperintahkan untuk menunjukkan kepada Allah hal-hal yang baik dari kita. Hal-hal yang baik tunjukkan, ya, lakukan yang terbaik, karena kita akan dibangga-banggakan oleh Allah di depan para malaikat. Ingat, orang-orang yang sengsara ialah orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah di bulan ini. Oke, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, sebelum ceramah ini ditutup, kultum ini ditutup atau diselesaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku pada bulan Ramadan diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka. Setiap hari menghiasi surganya, lalu berfirman kepada surga, hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan derita, serta mereka menuju kepadamu. Pada bulan ini para jin yang jahat dibelenggu, sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Dan diberikan kepada umatku ampunan pada bulan malam, pada akhir malam. Beliau ditanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah malam itu Lailatul Qadar? Jawab beliau, tidak. Namun orang yang beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadisnya seperti apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadana khamsu khisalin lam tu'dhaha ummatun qablaha." Yang pertama, khulufu famis shaimi abyabu lebih harum 'indallahi di sisi Allah min rihil miski. Kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Masya Allah. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu thumma yaqul yushiku ibadi as-solihun ayulqaw anhum al-mu'nata wal adha wa yasiru ilaika. Terus yang keempat, wa tusfadu fihi marodatul jinni fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin.
Qila ya Rasulullah ahiya lailatul qadri? Qala la, walakinnal 'amila innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amalahu. Rawahu Ahmad. Nah, kita bahas sedikit ya, bahwa di bulan Ramadan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi 5 keutamaan, dan 5 keutamaan ini adik-adik semua tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, tidak diberikan kepada umatnya Nabi Isa, tidak diberikan kepada umatnya Nabi Musa, tidak diberikan kepada umatnya Nabi Ibrahim, tetapi ini keutamaan diberikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita semuanya. Apa itu? Yang pertama, saat puasa tentunya mulut kita nanti akan menjadi bau, menjadi tidak sedap. Itu kalau kita yang menghirup. Tapi di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan bau kasturi. Dan bau aroma kasturi itu jauh lebih harum dari gaharu ini. Nah, dari minyak-minyak wangi yang ada di dunia, kasturi itu harganya mahal luar biasa. Tetapi di sisi Allah, Mas Muhib, bau kita, mulut kita nanti ini jauh lebih harum di sisi Allah dibanding bau atau aroma kasturi. Yang kedua, ingat, saat kita puasa sampai kita nanti buka puasa di maghrib nanti ya, malaikat itu memohonkan ampunan kepada kita. Jadi malaikat beristighfar, memintakan ampunan kepada siapa? Kepada kita, orang-orang yang berpuasa. Sampai kapan? Sampai berbuka. No. Yang ketiga, setiap hari ya, Allah menghiasi surganya lalu berfirman kepada surga tersebut begini, hai surga, hampir tiba saatnya para hambaku. Siapa? Yaitu mereka yang berpuasa, mereka yang soleh, dibebaskan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu. Jadi orang-orang yang berpuasa itu akan dikatakan kepada surga, siap-siap ya surga, hamba-hambaku yang soleh, yang berpuasa, yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan, mereka akan dibebaskan dari beban dan derita. Artinya mereka akan terlepas dari itu semua dan mereka akan masuk ke dalam kamu. Kamu itu siapa? Surga. Nah, selanjutnya yang keempat, ini keutamaan ya, keutamaan umat Muhammad, yaitu kita dibanding umat yang lainnya. Pada bulan Ramadan ini para jin yang jahat dibelenggu sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Mereka dibelenggu, dipenjara, diborgol, tidak bebas. Siapa? Jin-jin yang jahat, jin-jin yang besar, jin-jin yang komandannya Mas Muhib. Nah, yang terakhir, yang nggak komandannya. Nggak komandannya, yang kecil-kecil mungkin masih bertebaran. Ya, tapi nggak ada masalah. Tetapi gerakan mereka sangat sempit sekali. Yang biasanya kalau mengganggu orang-orang di luar bulan Ramadan sangat bebas. Tapi di bulan ini Mas Muhib, mereka nggak bisa. Nah, yang kelima Mas Muhib, ya keutamaan atau kelebihan ya. Kelebihan yang diberikan kepada kita, umat Rasulullah, yaitu umat Muhammad itu diberikan ampunan pada akhir malam. Maksudnya akhir malam itu apa? Maka ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah menjawab, bukan, tidak, bukan Lailatul Qadar. Namun orang yang beramal tentu diberi balasan jika menyelesaikan amalnya. Jadi kalau kita puasa, kemudian menahan makan minum sampai buka puasa nanti, itu artinya kita telah melakukan amal yang baik, tuntas amalnya, sudah kita selesaikan. Maka di malam itu kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah atau kultum singkat di hari pertama bulan Ramadan dengan judul keutamaan bulan Ramadan. Besok kita lanjutkan lagi kajian ini dengan judul keutamaan puasa. Yuk kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saya Ahmad Mustaghfirin atau biasa dipanggil Mr. Nyoks, berterima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Sekarang ini hari Jumat tanggal 24 April 2020 atau yang bertepatan pada tanggal 1 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 1441. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.